Saat aku menulis, maka aku tetap ada. Saat aku menulis, aku tetap merindukanmu. Di saat itulah, aku tetap berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Muhammad Rohmadi. Para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, khususnya mahasiswa mata kuliah jurnalistik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS. Alhamdulillah, selamat dan sukses kalian sudah mengambil mata kuliah jurnalistik. Ini merupakan mata kuliah pilihan, tetapi ini merupakan bagian untuk mengasah soft skill kita, khususnya bidang kepenulisan. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, saya yakin kalian kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semua pernah menulis, minimal menulis status, ya enggak? Yang kedua, minimal menulis di Facebook, Twitter, atau mungkin WA dan lain sebagainya. Itu media menulis kita. Tak apa-apa, itu bagian upaya membangun dan memaksa diri untuk menulis. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang kreatif, inovatif, dan produktif. Mata kuliah jurnalistik ini akan menjadi salah satu bagian penting yang terintegrasi dalam 3 semester. Jurnalistik 1 di semester 4, jurnalistik 2 di semester 5, jurnalistik 3 di semester 6. Nah, saat ini kita akan membahas untuk jurnalistik 1 itu jurnalistik media cetak, nanti di semester berikutnya jurnalistik media elektronik, kemudian semester berikutnya magang. Nah, para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, kita berbicara masalah jurnalistik tentu tidak lepas dari aspek kepenulisan. Pak Romadi selalu menggaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa di Istana Arfus tercinta. Itu menjadi bagian upaya untuk memotivasi diri. Pak Romadi berusaha memotivasi diri dan memaksa diri saya sendiri setiap hari menghasilkan tulisan, apapun, minimal status WA. Nah, yang kedua, bisa menulis dalam bentuk puisi, dalam bentuk artikel, dalam bentuk opini, dalam bentuk apapun boleh. Itu bagian upaya kita untuk menghasilkan karya-karya yang nanti hasilnya, kalau sehari kita menulis 1 puisi, berarti 30 hari kita menghasilkan 30 puisi. 2 hari, 2 puisi, berarti tinggal kalikan 2. Kalau 1 hari 3 puisi, kalikan 3 setiap harinya. Ini kalau 3 bulan, 1 hari 3 puisi, berarti 3 bulan sudah 3 kali 30 kali 3. Bisa menjadi salah satu bagian penguatan kita untuk bisa menghasilkan tulisan. Nanti kita buat antologi puisi seperti ini. Atau ketika kita tuliskan dalam bentuk opini, ide-ide gagasan kreatif yang kita kirim ke koran, nanti setelah kumpulan itu jadi bisa dibuat kumpulan tulisan seperti ini. Kita terbitkan. Nah, itu semua diawali dari memaksa untuk menulis. Nah, pertanyaan saya misalnya sekarang ada Mbak Sisi misalnya menulis 1 artikel 1 hari. Sudah belum? Nah, dari senyummu kelihatannya jawabannya kadang iya, kadang tidak. Sekarang itu ada Mas Mehmet juga. Mas Mehmet, sehari menulis berapa? Nah, Mas Mehmet ternyata kalau dari senyum yang kau berikan ini kelihatannya menulis 5-10 tulisan ya. Tapi Bapak tidak tahu. Itu yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Tapi dari senyum Mas Mehmet ini yang dituliskan kan ada 5-10 tulisan. Bisa dalam bentuk artikel, bisa artikel jurnal, opini, puisi, kemudian menjadi bagian-bagian penting. Tapi saya lihat juga Mas Arfus juga ingin menyampaikan tulisannya. Berapa tulisan Mas Arfus? Oh 3. Boleh. Sehari 3 kan? Oh bukan, sehari 1. Tapi untuk 3 hari. Nah ya. Jadi bisa, tulisan-tulisan gitu bisa saja. Nah kalau kita buat tulisan-tulisan itu ternyata bisa kolaborasi juga. Contohnya nanti kita bisa, apa yang ide kita miliki, selalu saya katakan bagaimana kita melangkah
mengawali tulisan itu diawali dari apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, apa yang dibagikan, dan yang terakhir ini, apa yang dikolaborasikan. Jadi sebenarnya kalau 5 poin yang saya katakan tadi, apa yang dilihat, perjalanan kita, dari kita perjalanan ke kampus, teman-temanku yang hebat dan luar biasa ini, saya kira kan entah dari kos, entah dari rumah, itu bervarian. Tapi karena ini era pandemi, kita saat ini pembelajarannya jauh, jadi mungkin tidak bisa langsung, biasanya kita bisa langsung berdiskusi, praktek, lalu kita bisa jalan-jalan ke wedangan, lalu kita bisa mainkan dari situ yang kita rasakan, kita dialogkan dengan pedagang hiknya, lalu kita tuliskan, tidak bisa. Tapi di sini yang sebenarnya justru kita bangun kombinasi antara blended learning, pembelajaran offline dan online, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Kalau nanti kita hasilkan proses pembelajaran sinergis ini, sekarang ini bisa kita di era pandemik ini bukan melemahkan semangat kita untuk belajar, bukan melemahkan semangat kita untuk menulis, tetapi memantik dan memotivasi serta menginspirasi agar kita terus berkarya. Kayak iklannya salah satu yang sering kita baca di itu, baliho-baliho itu, tetap di rumah tapi produktif. Nah, ini bagian penting. Jadi kita ada di rumah tapi produktivitas kita bisa menulis. Karena apa? Menulis itu paling mudah, misalkan menuangkan ide dan gagasan dilatih dari apa yang kita rasakan. Misalnya, kita tuangkan dalam bentuk kata-kata. Senja. Kala senja aku mengingatmu. Kala senja aku merindukanmu. Saat matahari menuju ke peraduannya, aku selalu ingin memelukmu. Nah, itu sudah jadi puisi loh. Enak kan? Mas Marvan, kamu bisa menghasilkan puisi berapa sehari? Bisa 7. Iya, 7 itu angka yang luar biasa. Karena 7 itu kalau dalam bahasa Jawa, pitulungan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang ditulis Mas Mehmet, Mas Marvan, Mas Arfus, dan ini semua menjadi bagian penting ketika kita ingin menjadi seorang penulis dalam bidang jurnalistik, tidak harus jadi wartawan. Nah, sekarang yang harus kita gali, mengapa kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21, entah sebagai pegiat literasi, entah praktisi, kenapa harus bisa menulis? Jurnalistik ini penting, materi jurnalistik penting untuk diketahui, baik itu guru, dosen, maupun pegiat literasi dan juga praktisi ataupun peneliti. Kenapa? Semua butuh keterampilan untuk menulis, karena di situ meningkatkan soft skill kepenulisan kita. Nah, disinilah kekuatan kita. Maka kalau itu kita katakan dalam beberapa lini yang bisa kita kuatkan dalam proses menulis. Seorang penulis misalnya, ini tulisan yang dihasilkan oleh Pak Sindunata, Anak Bajang Menggiring Angin. Ya, ini novel ini karya Pak Sindunata, Anak Bajang Menggiring Angin. Untuk bisa menulis novel sekian ini, tulisan sekian ini, bacaannya tidak hanya 1-2. Orang yang bisa menulis 1 tulisan, pasti dia membaca lebih dari 1 tulisan. Ini Mas Andi yang menulis, Andi Yulianto ini yang menulis kumpulan puisi 1000 puisinya ini dibuat antologi. Ini pengalaman hidup dari apa yang tadi saya katakan, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dibagi, dan apa yang dikolaborasikan. Dan ini wujud nyata. Maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, proses mata kuliah jurnalistik ini, perkuliahan jurnalistik ini nanti akan kita bagi dalam 3 sesi. Sesi pertama kita menyamakan persepsi. Bagaimana kita tidak harus jadi wartawan, tetapi kita memiliki kompetensi, soft skill dalam bidang penulisan. Sehingga ide dan gagasan kita bisa kita tuangkan, dan di situ hasil karya kita bisa kita berikan sebagai kontributor di media cetak ataupun media online. Lalu kita, anak-anak, alumni, ataupun nanti lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, ketika jadi guru, jadi dosen, rata-rata mereka diberi tugas tambahan untuk mengelola perpustakaan, mengelola majalah dinding, mengelola majalah sekolah. Nah, ini menjadi keterampilan khusus, soft skill bagi para lulusan Prodi Pendidikan Bahasa
dan sastra Indonesia untuk memiliki keterampilan itu. Oleh karena itu penting bagi kita, nanti dari proses itu kita menyiapkan persepsi, lalu setiap pertemuan Pak Romadi berharap kita menghasilkan satu tulisan. Dan setiap hari silahkan kalian menghasilkan tulisan, dan saya tantang semester ini ketika kalian menulis di media cetak artikel utama, pasti saya berikan nilai maksimal. Ini tantangan ya. Jadi kita saling berbagi. Silahkan tulisannya yang dimuat di media cetak atau online langsung kita berbagi di grup kita, grup pembelajaran kita, pembelajaran jurnalistik. Karena itu akan memantik semangat kita, akan mampu menginspirasi. Dan disitulah kekuatan kita sebagai seorang calon guru, calon dosen abad 21. Tetap semangat, menghasilkan karya, kreatif, inovatif, dan produktif. Itu komitmen kita sebagai calon guru, calon dosen abad 21. Sehingga tulisan-tulisan inilah yang harus kita bangun dan semangat ini kita pantik, tidak berhenti. Kenapa? Semangat kita untuk menulis berarti itu akan menjadikan kita kekuatan untuk senantiasa berliterasi dengan ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Kombinasi terintegrasi. Mengapa demikian? Saya katakan tadi, Mas Marvan, Mas Arfus, Mas Mehmet, Mas Haryanto, dan juga Mbak Sisi yang tadi menyampaikan berbagai ide dan gagasan ditulis, itu tidak akan bisa terjadi tanpa pengalaman yang dirasakan, tanpa sesuatu yang dilihat, tanpa sesuatu yang didengar, tanpa sesuatu yang dibagikan, tanpa sesuatu yang dikolaborasikan. Maka dengan 5D itu kita akan bisa menghasilkan sebuah tulisan. Keren kan? Itu akan bisa terjadi kalau kita mau mencoba. Dengan apa? Dengan 5M. M pertama, membaca. M kedua, menulis. M ketiga, mereview atau mengedit kembali. M keempat, membagikan. M kelima, merayakan tulisan kita. Dengan hasil yang kita tulis itu, kita bagikan di sini. Disitulah kekuatan kita nanti. Jadi kita tidak harus selalu jadi wartawan untuk bisa menulis. Tetapi kita nanti akan mengenal dunia kewartawanan. Saya akan kolaborasikan nanti dalam pembelajaran, kita undang alumni-alumni kita yang jadi wartawan, misalnya seperti Mas Widi, itu di TA TV. Kemudian ada Mas Agus, ada teman-teman yang lain yang sudah jadi wartawan. Ini bolehkah jadi wartawan? Boleh. Jadi kita punya kompetensi itu. Nanti juga kita kolaborasikan dengan UKM motivasi, sehingga anak-anak bahasa Indonesia juga banyak yang partisipasi di UKM motivasi. Disitulah kekuatan kita akan menyatu, bahwa kita akan bisa menjadi mahasiswa yang unggul, kreatif, produktif, inovatif di abad 21. Sehingga kita bisa menjadi calon guru, dosen abad 21 yang multi talent dalam bidang pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, tapi juga multi talent dalam bidang kepenulisan. Dan kita pasti akan memiliki pembeda, karena kita bisa gunakan rumusnya PDB-nya Pak Hermawan Kartajaya. Miliki PDB, kenali posisi kita, positioning kita. Yang kedua, kita harus memiliki different, pembeda. Yang ketiga, branding. Kita akan punya branding. Maka Pak Romadi selalu katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Arfus tercinta, untuk mendukung kompetensi kita dalam perkuliahan jurnalistik ini. Teruslah berkarya, latihlah diri Anda untuk terus berkarya, menghasilkan karya-karya nyata, karena itu akan membangun keabadian kita. Sekali lagi, membaca untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Komitmen itulah yang akan mengantarkan kita membangun keabadian. Sekali lagi, jadilah kalian guru dan dosen abad 21 yang hebat dan bermanfaat. Jadilah kalian guru dan dosen abad 21 yang selalu memotivasi dan menginspirasi. Dan jadilah kalian guru dan dosen abad 21 yang bermartabat dan maslahat untuk umat. Saya kira komitmen itulah yang akan menjadikan kita untuk senantiasa memantik kerinduan dan selalu ingin bertemu dengan kolega-kolega kita. Saya Muhammad Rohmadi, selamat bertemu dan kembali dalam perkuliahan jurnalistik kita dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam dunia literasi dan jurnalistik yang sama. Luar biasa. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh mahasiswaku yang keren, hebat, dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.